Nah ini ya, bisa dilihat lahan saya ini ya. Ini di umur 9 hari setelah tanam. Ini sudah saya spray herbisida selektif kemarin. Ya umur 5 hari, 3 harian lah, 3 hari setelah tanam saya spray herbisida selektif. Terus 8 hari setelah tanam itu saya pupuk dengan Ponska dan urea. Nih. Terus ini 9 hari setelah tanam saya spray baru pakai Vigorin serta Vertizen ya. Nih sama insektisida bahan aktif Dimihipo. Bisa dilihat ini lahannya, keadaan tanamannya kayak gini ya. Biasanya kalau musim MT2 itu ya, itu sering terjadi asam-asaman ya. Disebabkan karena apa? Dari jerami itu busuknya belum sempurna ya. Tapi ini tetap saya pakai Vertizen yang berbahan ada zincnya yang bagus untuk antisipasi asam-asaman. Yuk kita simak aja ini ya. Nah kembali lagi bersama Pemuda Petani ya. Kali ini apa bang ya, untuk kali ini ya saya dapat kiriman nih. Nah ini paling dapat kiriman nutrisi untuk tanaman padi atau hortikultura juga bisa. Itu dari PT Mitra Merdeka Tani ya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih dari PT Mitra Merdeka Tani yang telah mengirimkan paketannya, sudah sampai di saya. Ini saya mau review ya, saya pakai dan saya review kayak gitu ya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar pertanian khususnya padi ya. Yang pertama saya dapat kiriman yaitu nutrisi nih, Vigorin ya. Vigorin sendiri ini isi 1150 ml atau 1 liter lebih lah ya. Kalau kisaran harga berapa bang? Kalau dicari di marketplace itu sekitaran Rp65.000, murah sekali ya. Vigorin sendiri ini itu wah sangat bagus ya. Itu adalah pupuk organik cair dan suplemen tanaman. Nah, untuk tanaman pangan seperti hortikultura, perkebunan, tanaman hias, seed treatment, nah kayak gitu. Terus kandungannya apa bang, kok katanya bagus? Nah ini di sini sebelum itu ya, ini ada unsur hara asam amino, nah, terus ada full fat enzim, nah ini ada hormon pertumbuhan, ada CPT-nya juga ya. Kandungannya apa bang? Di sini ya ada kandungan zat organiknya yaitu enzim invertase dan katalase yang bagus untuk tanaman sendiri, dan IAA, GA7, sitokin, asam amino, humat, dan full fat yang bagus untuk tanaman ya, untuk masa pertumbuhan kayak gitu. Terus ada unsur makronya, N totalnya 3,18%, P2O-nya fosfatnya 4,61%, terus ada K2O total 3,22%, CaO 0,11%, dan sebagainya. Terus ada mikroorganik, Fe, Mn, Cu, Zn, ini ada ya, bisa dilihat itu ya. Terus ada mikroba kontamin, yaitu negatif semua mikrobanya. Terus karakteristik C organiknya ada 6,08%, C atau N ration 1,91, dan pH-nya 7,10, yaitu pH-nya netral kayak gitu ya. Terus fungsinya untuk apa bang? Untuk ini sendiri ya, ini ada fungsinya. Satu ya, meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap dan memproses unsur hara pupuk menjadi organ-organ vegetatif maupun generatif, mampu memulihkan kondisi tanaman setelah terserang hama penyakit, berarti untuk pemulihan lah kayak gitu, membantu pembentukan ATP, anhidrous fosfat, untuk menyediakan energi pada saat masa primordial, saat masa peralihan, memacu pembentukan karbohidrat pada saat masa generatif sehingga meningkatkan bobot dan kualitas hasil panen. Nah, terus dosisnya bang bisa dilihat sini ya. Ini saya menerangkan padi ya. Untuk padi sendiri waktu aplikasi 5 hari sebelum tanam. Berarti sebelum tanam dispray dulu. Tapi saya kemarin nggak saya spray, soalnya kan buru-buru kayak gitu ya.
Tapi ini saya spray di umur 9 hari setelah tanam, saya spray. Ini setelah pemupukan pertama, ini saya pupuk kemarin ya gitu, selang 1 hari. Ini ya, tapi anjurannya 15 HST, 30 HST, selangnya sekitar 15, terus 10, terus 15 hari setelah tanam kayak gitu. Ini ada. Untuk dosis, Bang. Ya, untuk dosis sendiri itu 4 mili per liter air. Kalau tangki 16 liter ya saya pakai, bisa dipakaikan 4 sampai 6 tutupnya. Tapi kalau bisa kan dikalikan 4 kali 16 kayak gitu ya. Ketemunya ya 64 ya itu. 64-an. Ya betul ya. 64 mili per 1 liter 16 per tangki 16 liter ya kayak gitu, bisa dilihat aja. Ini kalau satu tutupnya kan 12 mili kan, 3 kalikan 4 kan sekitar 48. Kalau 6 tutup kan maksimal tinggi kan, kayak gitu. Oh ini ya figurin. Nah terus dapat apa lagi, Bang? Ya, kedua saya dapat pupuk mikro Vertizen. Nah ini mikro zinc yang bagus untuk apa namanya, bagus untuk asam-asaman. Nah ini Vertizen zinc monohidrat. Wah 13 up. Wah ini 13 up itu apalah gitu, yaitu hara mikro zinc dengan tingkat kemurnian teknis tinggi, mudah larut dalam air, hemat dan penggunaan untuk mengantisipasi gejala asam-asaman pada tanaman padi. Ya bisa perlu diingat ya, biasanya di MT2 itu sendiri itu kebanyakan itu kena asam-asaman ya itu, soalnya kan dari peralihan dari MT1 ke musim 2 itu cepat, dan biasanya dari pembusukan batang atau jerami sendiri itu nggak saya bakar, soalnya kalau saya biarin terus di traktor gitu ya, nanti biar busuk sendiri. Biasanya kalau agak apa namanya kurang busuk itu biasanya jeraminya mengakibatkan lahan masam-masaman kayak gitu. Nah ini kandungannya apa, Bang? Kok gini, Bang? Ya di sini sendiri itu ada asam amino, mohon maaf ya, di sini ada ZN atau zinc, plus ada pembentuk auksin alami. Wih, sebagai pembentuk auksin alami, berarti auksin sendiri untuk pengakaran lah kayak gitu. Biasanya biar akarnya itu sehat, biar nggak kena asam-asaman. Kayak gitu. Ini komposisi ZN dan S sulfur ya kayak gitu ya. Ini untuk fungsinya untuk apa, Bang? Bisa dilihat ya. Untuk fungsinya, 1. Mengatasi gejala asam-asaman pada tanaman padi dan mempercepat pemulihan tanaman yang sudah terdampak. 2. Mencegah dan mengatasi kekurangan unsur ZN berupa klorosis intervenal, nekrosis, dan gejala browsing atau daun berwarna seperti perunguan kayak ungu, kena apa namanya kayak jamur kayak gitu ya, kena virus lah kayak gitu. Terus mencegah dan mengatasi kemacetan pertumbuhan organ-organ tanaman yang mengalami kerdilan atau bisa stunting atau kerdil. Biasanya kan kena asam-asaman langsung kerdil kan, nah kayak gitu langsung bisa. Ini bisa pakai juga sebagai katalisator pembentuk hormon auksin alami dalam jaringan tanaman, mengaktifkan enzim-enzim interfase yang penting dalam sintesis karbohidrat sebagai bagian-bagian tubuh tanaman, memperbarui sel-sel tanaman yang rusak akibat serangan penyakit tua untuk pemulihan lagi. Terus berperan dalam pembentukan klorofil dan dampak perkembangan tunas dan akar. Berarti bagus sekali kan. Untuk dosis, Bang, kalau untuk saya sendiri sih tak kasih 1 sendok ini lebih. Nanti kita praktekkan aja kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Untuk harganya berapa ini, Bang? Ya sekitaran, kalau untuk 250 ya 45.000 sampai 50 ribuan. Terus yang ketiga saya dapat 2, yaitu ORID, yaitu liquid silika kalium. Nah ini sendiri bagus ini. Kalau ini untuk masa vegetatif ya itu jangan, dan juga jangan dicampurkan dengan yang lain, soalnya kalau silika dicampur dengan, mohon maaf ya, silika dicampur dengan biasanya fungisida atau insektisida itu menggumpal.
Kalau bisa itu ini sendirian. Kalau ini dipakai, diaplikasikan, ini ada tulisannya bisa dilihat 15 HST, 30 HST, 45 HST. Tapi ini saya mau kasihkan di umur apa namanya? Di umur 20-an kalau sudah pemukan kedua kalau ini. Biar batangnya lebih kuat kayak gitu. Ya. Orin, liquid silika kalium. Nah, ini komposisinya sendiri itu. Nah, ini itu SiO silika kaliumnya ya. Silikanya 16,75%, untuk kaliumnya 6,80%. Memperkuat tanaman, meningkatkan panen, memperbaiki kualitas panen. Manfaat sendiri, memperkuat sel-sel tanaman sehingga tanaman lebih kokoh, tidak mudah rebah, serta menghambat infeksi oleh jamur dan bakteri patogen, memberikan lapisan perlindungan, menurunkan keasaman dan permukaan tanah, meningkatkan hasil panen pada tanaman padi, dapat menghambat perkembangan gejala blast atau menghambat jamur lah kayak gitu ya. Terus pada tanaman jagung dapat menekan gejala bule dan meningkatkan pengisian tongkol. Berarti bagus sekali ini kan. Ya ini, kita langsung praktekkan aja, kita spraykan aja kayak gitu ya. Nah, yuk. Nah, kita ke pengaplikasian ya. Ini sudah saya siapkan, ini masih pagi ya. Lebih baik penyempraian pagi sampai jam 9 pagi atau dari jam 6 sampai jam 9 pagi, karena apa namanya, sel stomatanya terbuka atau stomatanya terbuka ya kayak gitu ya. Kalau sore ya jam setengah 5-an sampai nanti maghrib lah kayak gitu, jam setengah 6-an kayak gitu ya. Yuk ya, ini saya pakaikan pupuk mikro Vertizon sendiri ya. Ini buka, karena yang bubuk saya dahulukan. Kalau dicampur insek bang boleh, fungi boleh, tapi ini saya spray dulu nih. Ah, ini gambarannya bubuk ya kan. Ya, ini kan Vertizon bubuk. Wah, ini kalau 1 sendok ini sekitar 15 graman lah, dosisnya kayak gitu ya. 1 liternya itu 1 gram, berarti untuk itu kan 16 kurang lebih lah, plus minusnya lah kayak gitu ya. Nih, nah, bagus lihat. Saya aduk ya. Terus kedua ini saya pakai ini, aduh, Vigorin. Di sini ada tulisannya, ini dikocok dulu ya dahulu sebelum digunakan, tutup rapat kembali setelah digunakan, simpan di tempat yang teduh kayak gitu. Ada anjurannya. Ini saya buka, ini masih segel. Oh ya, Vigorin. Ini baunya kayak apa ini? Kayak kok enggak kayak asam umat ya. Biasanya kalau asam umat kan baunya khas gitu loh, seger gitu loh. Ini kok biasa aja gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutupnya ya. Biasanya kan, oh ada tadi kurang itu, agak seger-seger gimana gitu loh. Itu kan biasanya kan kalau asam umat kan kayak gitu kan, baunya itu khas sekali kayak gitu. Terus saya pakein insek Dimehipo, ini Dimehipo 100 ml aja. Nah, langsung saya tuangkan aja ya. Dimehiponya segitu. Ini bawahnya tadi sudah tak kasih air ini.
bagus ya. Ini tadi paling gumpalan tanah. Nah, ini bersihkan bagus. Nah ya, itulah tadi ya review dari Figurin Orin serta Vertizen dari PT Merdeka Tani. Ya, ini saya akan aplikasikan. Ini kan di tanggal 27 ya, April 2024. Nanti kita lihatkan untuk perubahannya ya, perubahannya setelah pengaplikasian selama beberapa hari. Setiap hari saya foto di lahan atau lokasi yang sama ya, kayak gitu ya. Ya, terima kasih telah menonton channel Pemuda Petani. Saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan semoga hasil panennya melimpah ruah. Untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pertanian khususnya padi. Salam pemuda petani Indonesia, hebat maju terus petani Indonesia. Nah, ini ya, bisa dilihat ya, ini waktu tanggal 27 ya, waktu awal pengaplikasian. Ini tanggal 28, sehari setelah pengaplikasian tanggal 29, bisa dilihat ini sama ya lokasinya. Terus tanggal 30, nah ini 3 hari setelah pengaplikasian. Ini bisa dilihat dari perbedaannya dua ini. Nah, itulah ya.